Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 20 Mei 2023 dalam pekan ke-6 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 23 sampai dengan 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, aluh-aluhkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah.
Sang Kudus, Ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 23b sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihilah Dia dan mintalah. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, dalam sebuah pembicaraan hangat dengan seorang teman, dia berkisah bahwa tak henti-hentinya kasih Allah bekerja dalam hidupnya dan juga keluarganya. Dimulai dari kehidupan keluarga yang dipulihkan dan suasana hati yang senantiasa memperoleh damai sejahtera sepanjang hidupnya saat ini.
Langkah pertobatan yang dia ambil dalam hidupnya membawa perubahan yang sangat luar biasa, sehingga Allah berkenan memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang mengasihi Allah, hidup yang mengandalkan kuasa Allah. Ternyata kasihnya sedekat doa imbuhnya. Relasi dengan Allah seringkali diuji dalam kehidupan kita. Allah sebagai sumber satu-satunya pengharapan seringkali kita abaikan. Mengandalkan diri sendiri dan juga kuasa-kuasa lain hendaknya kita hindari dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Marilah kembali pada kasih Allah dan berilah jeda dalam hidup kita untuk merasakan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Dan mintalah segala sesuatunya kepada Allah, supaya kita memperoleh sukacita, seperti sabda yang tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Proses menjadi orang beriman memang panjang dan berliku. Tidaklah mudah menjadi percaya kepada Yesus, apalagi ketika Yesus itu nampak lemah, bahkan mati. Pewahyuan diri Yesus sebagai Allah justru terjadi pada saat Yesus disalibkan. Betapapun misteri Allah ini tak terselami dengan akal sehat, namun kita harus berani mempercayakan diri kepadanya. Iman membutuhkan kemantapan untuk berserah diri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, dengan bekal dan inspirasi sabda Tuhan hari ini, marilah kita semakin membuka diri pada kehadiran, bimbingan, dan pertolongan Roh Kudus. Di antara doa-doa syukur kita, jangan lupa untuk menyelipkan syukur atas bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dari sekian banyak doa permohonan kita, jangan lupa memohon kepada Tuhan agar selalu mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menyertai, menolong, menghibur, membela, dan juga menasihati kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk berani datang dan meminta pada Bapa apa yang kita perlukan, baik hal jasmani maupun rohani, dan berani mewartakan kasih Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Teguhkanlah iman percaya kami akan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.